Tidak cukup orang tuanya baik kemudian dipasrahkan dalam satu lembaga sementara pergaulannya dibiarin misalnya. Keturunan Nabi itu kan ada yang keturunan darah, ada juga pewarisnya Nabi itu juga yang ilmu. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diceritakan oleh Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan nama yang baik, misalnya Bobi Al-Waladiyah misalnya gitu kan bagus. Nah, memilihkan sekolah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas. Saya Mas Latif kali ini menemani kembali melalui acara kami yaitu Kalam Mutiara, dan di Jumat yang mubarakah ini kami kembali lagi bersama Ustadz Haji Maskur akan mengupas permasalahan-permasalahan yang mungkin saat ini lagi in dalam masyarakat. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu diberikan limpahan berkah. Oke Pak Haji, yang akan kita kupas ke depan ini adalah tentang bagaimana orang tua Pak Haji. Kalau yang sering ditausiahkan itu kan bagaimana membimbing anak menjadi soleh solihah. Nah sekarang kebalikannya, orang tua yang soleh itu Pak Haji. Oke Pak Haji, lalu adakah di Al-Quran atau hadis sendiri ini tuntutan bagi orang tua supaya menjadi orang tua yang baik dan bijak itu Pak Haji? Ya, terima kasih Pak Maskur. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, alhamdulillah kita saat ini dalam keadaan sehat. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini tentang orang tua. Orang tua itu memang kata Islam itu sebagai uswah. Sebagai uswah oleh anaknya, sebagai pemimpin yang bisa memberi contoh minimal di keluarga, tataran keluarga. Maka ada dalil yang diungkap, yang ditulis oleh para ulama. Beliau mengatakan ta'atul usuli tusayyibu ta'atal furu'i wa maksiatul usuli tusayyibu maksiatal furu'i. Jadi perkataan ulama ini mengungkap tentang pentingnya orang tua sebagai uswah, sebagai panutan, sebagai contoh teladan bagi anaknya. Ta'atal usuli, ketaatan orang tua adalah bisa memunculkan, melahirkan ketaatan anaknya. Maka tidak asing lagi kalau kita lihat contoh para ulama dulu, zamannya para ulama-ulama salaf atau sekarang yang notabene keluarganya bagus, diberikan contoh oleh akhlak yang baik dalam keluarga, maka putra-putrinya sampai sekarang bisa melanjutkan perjuangan orang tua itu karena ketaatan orang tua itu akan bisa melahirkan ketaatan anaknya. Dan sebaliknya Pak Maskur, wa maksiatul usuli tusayyibu maksiatal furu'i. Jadi kemaksiatan orang tua itu atau kurang ketaatannya kepada Allah itu akan melahirkan atau melahirkan dalam hal kemaksiatan juga terhadap anaknya. Nah dari sinilah kalau orang Jawa kan mengatakan nandur kacang cukul kacang, kan gak mungkin nandur kacang cukul duren. Jadi memang pentingnya orang tua itu memang sangat berpengaruh
sangat berpengaruh terhadap anak. Disinilah pentingnya kita sebagai orang tua harus mawas diri, mengintrospeksi mulai sekarang bahwa orang tua itu akan menentukan akhlak anak berikutnya. Kalau orang tuanya dalam hal belajarnya waktu muda semangat, nanti anaknya pun juga akan semangat. Tapi sebagai orang tua harus ada kisi-kisi, ada upaya sehingga anaknya juga berhasil. Tidak cukup orang tuanya baik kemudian dipasrahkan dalam satu lembaga sementara pergaulannya dibiarin misalnya. Nah itu sebagai orang tua makanya nanti ada beberapa upaya sehingga orang tua bisa anaknya menjadi anak yang baik. Itu di samping orang tuanya harus baik dulu, kemudian harus bagaimana nanti di asesmen berikutnya kita bahas. Berarti memang orang tua itu cerminan anaknya. Iya, betul. Kalau mau melihat, bisa dikatakan kalau mau melihat anaknya baik atau enggak, orang tuanya juga dia baik atau enggak juga ya. Iya. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia. Setelah ini kita akan lanjutkan bagaimana sebenarnya tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, kita lanjutkan kalam mutiara kali ini masih bersama Bapak Haji Maskur. Nah ini Pak Haji, lalu sebenarnya sejauh mana sih tanggung jawab orang tua terhadap anaknya? Ada batasannya enggak? Iya, baik Pak Maskur. Jadi orang tua itu tanggung jawabnya memang cukup besar. Tidak hanya di dunia sebenarnya. Jadi sampai di akhirat nanti orang tua itu akan dituntut oleh Allah. Dimintai pertanggungjawaban. Nah, untungnya kalau nanti orang tua itu bisa mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, sukses dunia akhirat yang dihiasi dengan akhlakul karimah, itu nanti untungnya itu akan bisa mengangkat derajat orang tua gara-gara anaknya yang soleh itu. Nah, sebelum ke sana, kewajiban apa sebenarnya tanggung jawab orang tua itu ada dua keterangan paling tidak. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diceritakan oleh Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan addibu auladakum ala thalathi khisalin, didiklah anak-anakmu dalam 3 perkara. Yang pertama hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi. Jadi didiklah anakmu dengan mencintai nabimu dan keluarga atau keturunan nabi. Kemudian yang kedua qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Nah, kemudian cinta ini ya, cinta yang pertama tadi cinta nabi dan keluarganya. Kemudian membaca Al-Quran. Ketiga cinta ini kalau dipreteli secara rinci akan terkuak banyak makna. Jadi mendidik anak itu ya termasuk cinta kepada Allah. Kalau dia sudah cinta pada Nabi, otomatis dia akan cinta pada Allah karena ajaran Nabi sudah cinta kepada Allah. Kemudian ada bersosial. Orang yang hablum minallahnya bagus, akan direfleksikan dalam kehidupannya, hablum minannasnya juga bagus. Nah, di sini kalau sudah cinta kepada Nabi, cinta kepada keturunannya Nabi, terus cinta dengan Al-Quran, apalagi menghafalkan dan bisa melakukan isi Al-Quran, semuanya itu cover. Akan menunjukkan anak yang luar biasa, yang soleh. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis simple betul, ya, diajari dalam 3 hal ini akan mencakup semua hal yang nanti anak itu akan menjadi anak yang soleh. Bahkan di Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali itu mengatakan ada beberapa tata krama atau kewajiban orang tua kepada anaknya, Pak Masur. Enggak hanya anak ke orang tua ya ini. Iya, orang tua kepada anaknya. Iya. Kewajiban terhadap anak-anak. Nah, ini kepada
saya himbau kepada orang tua harus mengintrospeksi. Jadi supaya anak-anak kita menjadi anak yang kita harapkan, kita juga harus merubah sejak dini. Apa itu? Adabul walidi ma'a auladihi. Jadi ada tata krama, ada kewajiban, adabnya orang tua terhadap anaknya. Yaitu yang pertama, yu'inuhum ala birrihi. Jadi orang tua itu harus membantu mereka dalam berbuat baik. Yang pertama, ya, membantu berbuat baik itu lebih luas, Pak Mas. Jadi berbuat baik dalam hal hubungannya dengan Allah, berbuat baik hubungannya dengan manusia, misalnya dia belajar, kemudian bersosial, menolong orang lain, tidak ada dana, wong namanya anak, orang tua kaya harus bisa membantunya. Yang tanggung jawab orang tua. Iya, orang tua. Jadi tidak. Di antaranya mungkin memilihkan sekolah yang baik. Memilihkan sekolah yang baik. Kita sekarang memang kadang-kadang orang tua yang mampu, kadang-kadang melepas. Itu salahnya di situ. Tidak kontrol bagaimana sekolahnya, bagaimana pergaulannya. Jadi padahal di salah satu kitab yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan anak itu perlu juga diperhatikan pergaulannya. Jadi la tashab man la yadulluka 'ala Allah. Jangan berteman dengan orang yang tidak menunjukkan ke jalan yang benar di Allah. Jadi itu orang tua harus, makanya di samping sudah memilih lembaga, kemudian juga harus mengontrol bagaimana pergaulannya. Nah, ini apalagi di era sekarang ini Pak Haji ya. Iya, waduh, IT kayak begini ini. Kadang-kadang orang tua bangga, anaknya nggak pernah keluar, di rumah terus. Nggak tahu yang dibuka apa. Nah, itu kan. Nah, disinilah perlunya orang tua untuk mendukung. Kalau anak itu melakukan aktivitas yang positif, orang tua harus mendukungnya. Itu salah satu kewajiban orang tua kepada anaknya. Kemudian yang kedua, wala yukallifuhum minal birri fawqa taqatihim. Jadi kalau anak itu mau melakukan sesuatu kebaikan, jangan dipaksa di atas kemampuannya. Jadi orang tua harus bijaksana, ngukur kemampuan anaknya. Anak kadang-kadang di target yang tinggi, targetnya tinggi, padahal dia kemampuannya hanya seperti itu. Nah, ini orang tua juga harus mengerti. Iya. Jadi supaya nggak stres orang anaknya itu. Jadi harus ada ukurannya. Oh, anak saya itu kemampuannya ini. Kemudian didukung dengan fasilitas apa sehingga anak-anak kita bisa sukses dengan enjoy. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wala yalihu alaihim fi waqti tadrihim. Jadi yang ketiga ini tidak memasakkan kehendak di saat dia susah. Jadi kalau ada anak punya masalah, tidak boleh sebagai orang tua memaksa konsep kita supaya ditelan dia, padahal dia tidak sesuai dengan kapasitas dia sebagai anak. Ya, ini orang tua kan harus, berarti kan kesimpulannya orang tua harus lebih dekat dengan anak. Ngomong dari hati ke hati, memahami anak. Tidak hanya serta-merta orang tua langsung lepas kontrol. Nah, itu ini, makanya ini sangat bagus ini kewajiban atau tanggung jawab orang tua sampai dirinci oleh Imam Ghazali sedemikian. Dan di Islam itu mengatur sedetail ini, Pak Haji. Iya. Padahal ini tahun berapa ini? Waduh, ya memang ini hubungannya tahun berapa itu memang Allah kan mengkonsepkan kemampuan ulama itu memang di luar nalar. Dan memang bersumber dari Al-Quran hadis dari Allah ini. Dari Allah, apalagi hati mereka orang-orang yang dekat dengan Allah itu kan kalau sudah diberi mukasyafah, istilahnya terbuka hatinya, bersinar, maka sesuatu yang lain yang sifatnya dohiriyah, batiniyah pun akan terlihat. Jadi asrarul ilahiyahnya itu rahasia-rahasia Allah yang menurut orang umum tidak bisa terlihat, beliau bisa melihat, makanya sangat relevan. Kenapa Imam Ghazali di zaman yang dulu sekarang masih cocok, karena dengan ilmu-ilmu kekinian juga cocok. Karena itu tadi diberikan kelebihan oleh Allah
mata hati yang cemerlang. Dan memang sumbernya memang Al-Quran dan hadis, terus oleh Allah didukung dengan pengetahuan Allah untuk memberitahukan sesuatu yang siri, yang rahasia. Kemudian yang lain yang lain juga wala yamna'uhum min ta'ati rabbihim. Jadi kewajiban orang tua terhadap anak yang nomor berikutnya ini adalah orang tua tidak boleh mencegah ketika anak itu melakukan ketaatan kepada Tuhannya, kepada Allah. Ya. Nah, ini kadang-kadang orang tua itu kan punya keinginan yang luar biasa tingginya, anaknya melakukan ketaatan yang dianggap orang tua kurang pantas, akhirnya dicegah. Itu sebenarnya tidak boleh. Dianggap mungkin nanti menghambat khawatir menghambat reputasi cita-citanya, atau apa, prestasinya atau contohnya mungkin ada anaknya mau mondok ke pesantren nggak boleh. Contoh kecil ini. Nah, itu kayaknya seperti itu. Jadi ketaatan kepada Allah apapun bentuknya, baik itu urusan ubudiyah, ibadah kepada Allah, atau memilih pendidikan, misalnya anaknya kepingin ke pesantren atau apapun lah yang ujung-ujungnya adalah taat kepada Allah. Orang tua nggak mengizini misalnya, kamu satu-satunya anak harus menggantikan aku bisnisku, kamu harus sekolah ini nanti supaya menggantikan bisnisku dan seterusnya. Nah, itu ternyata Imam Ghazali mengkonsep sampai sedemikian itu. Yang terakhir, wala yamunnu alaihim bitarbiyatihim. Jadi tidak membuat mereka sengsara disebabkan pendidikan. Apa maksudnya? Memaksa pendidikannya, sebenarnya anaknya nggak mau. Nggak boleh. Jadi anaknya misalnya mau jurusan apa gitu, dipaksa kamu harus kedokteran. Misalnya itu. Tapi kalau diarahkan anaknya menyadari dan mau, itu nggak apa-apa, lebih baik. Tapi yang tidak boleh di sini adalah memaksa pilihan anak yang sementara anak jangan nggak mau. Itu nanti akan gagal ketika di perjalanan karena tidak kata hati dia sendiri secara psikologis. Nah, inilah kewajiban-kewajiban atau tata krama atau adab orang tua terhadap anak. Kesimpulannya luar biasa. Orang tua kepada anaknya kayak perhatiannya dohir batin, Pak Mas. Tidak hanya dohir membiayai cukup secara sudah materi. Ditinggal, enggak. Ternyata sampai menyentuh hati mereka, memperhatikan kebiasaannya dan memilih pendidikan dan seterusnya. Tadi kan diungkap kayak begitu. Itu mungkin yang jarang dimiliki. Nah, jarang dimiliki oleh orang tua. Inilah perlunya kita mencoba mengkoreksi kita, mengevaluasi sampai di mana kita terhadap anak sehingga jangan disalahkan kalau nanti anak brutal kepada orang tua sementara orang tuanya terlalu mendikte, terlalu memaksa, tidak bijaksana terhadap anak. Kita kan lihat di sejarah di Luqman Hakim di Al-Quran luar biasa bijaksananya dengan anaknya, memerintahkan anaknya tidak memaksa tapi memberikan solusi yang perlu berpikir sejenak, kemudian anak itu memutuskan. Belum lagi ketika peristiwa Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail luar biasa. Walaupun ada perintah disembelih tapi tidak langsung mengatakan komunikasi dengan baik, tidak langsung mengatakan kamu harus disembelih karena ada perintah Allah, tidak, tapi disuruh berpikir bagaimanakah pendapatmu tentang perintah menyembelih itu. Ini menunjukkan konsep-konsep bijaksana dari orang tua perlunya menciptakan anak yang soleh berdasarkan dari awal orang tua yang soleh. Itu kewajiban-kewajibannya seperti itu. Saya tertarik tadi yang kaulnya Sayyidina Ali Karomahul Wajah. Yang kedua itu kan taat atau mencintai keturunan Nabi. Sementara Pak Haji, saya pernah membaca beberapa buku atau mendengarkan keturunan Nabi itu kan ada yang keturunan darah, ada juga pewarisnya Nabi itu juga yang ilmunya ini bagaimana? Tapi jangan dijawab sekarang, nanti aja setelah yang satu ini.
Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kembali lagi saya menghadirkan Kalam Mutiara di hadapan Anda semuanya, masih bersama Haji Maskur dari SD Islam Sabilah Malang. Baik Bapak Haji ya, tadi kaulnya Sayyidina Ali bahwa anak itu harus dibekali cinta terhadap 3 hal ya. Pertama cinta kepada Rasul Muhammad SAW, kedua ahli bait, keturunan, nasabnya mungkin ya, dan juga Al-Quran. Nah tentang nasab ini Pak Haji, nasab Rasulullah ini ada orang yang menjelaskan bahwa nasab itu tidak hanya nasab darah tapi nasab keilmuan. Bagaimana ini? Ya, terima kasih. Hadis Nabi yang diceritakan oleh sahabat Ali itu memang yang dimaksud mencintai dzurriyyah itu. Dzurriyyah itu hubungannya memang dengan darah ataupun nasab. Jadi keturunan Nabi siapapun sampai hari kiamat nanti harus kita muliakan, harus kita muliakan. Nah kadang-kadang kita itu lupa sebagai orang tua tidak sampai mendidik ke sana. Caranya bagaimana? Nah ini tentang darah ya Pak Maskur, tentang nasab. Ya caranya ada majelis-majelis yang di situ ada unsur sejarah, tentang dzurriyyah, tentang Nabi, tentang keturunannya Nabi, kita ajak untuk hadir. Syukur-syukur mereka kita letakkan di sebuah lembaga misalnya kayak pesantren, sehingga dia sedikit banyak akan mengetahui apa itu dzurriyyah Rasul. Nah kemudian yang kedua bisa dikembangkan dzurriyyah itu dalam hal keilmuan. Kalau keilmuan itu memang istilahnya penerus Nabi. Dalam sebuah hadis al-ulama warasatul anbiya. Jadi para ulama itu pewaris Nabi. Kalau pewaris berarti yang meneruskan. Kalau yang meneruskan pasti sama antara ajaran saat di Rasulullah sampai sekarang, sampai hari kiamat nanti, ulama itu akan pasti sama yang diajarkan. Nah disinilah pentingnya orang tua mengajarkan kepada putra-putrinya untuk menghargai, memuliakan, menghormati terhadap ulama atau orang yang memegang agama, sehingga dengan itu maka keberkahan pun akan diturunkan. Kalau kita dekat dengan ulama, dekat dengan dzurriyyah Rasul, itu keberkahan, rahmatnya akan diturunkan oleh kita sebagai manusia umatnya Nabi Muhammad ini. Itu. Jadi para alim, para ulama ya, guru-guru ngaji semuanya itu pada hakikatnya penerus risalah kenabian. Yang juga orang tua harus mengenalkan anak-anaknya kepada mereka ya. Bahkan ada hadis lain juga, ini buistu mu'alliman, kata Rasul. Sesungguhnya aku ini diutus sebagai guru. Nah di situ berarti kan guru-guru dalam hal ini pengetahuan agama khususnya, atau pengetahuan yang lain, tapi mengajarkan kebaikan yang menjurus untuk ibadah, mengenal Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, walaupun ilmu umum pun juga akan termasuk di situ. Maka sama berarti fungsi guru dengan Rasulullah waktu itu juga mengajarkan ilmu. Disinilah perlunya kita menanamkan ke putra-putri kita bahwa dengan guru harus memuliakan. Ini ada contoh yang sangat menarik Pak Maskur. Saya tuh punya kenalan seorang profesor, putra-putrinya itu beliau ini mengajar di UB bahasa Inggris. Putra-putrinya itu sejak kecil 4 anak itu diajari memuliakan guru, siapapun guru itu, termasuk guru ngajinya. Nah, memuliakan itu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika setelah selesai sholat, dia harus setengah wajib menurut orang tuanya, memberikan Fatihah, menghadiahkan Fatihah kepada guru. Ternyata begitu dia lulus kuliah, 4 anak ini sukses dalam pekerjaan. Jadi gajinya itu ada yang sampai 25 juta. Materi luar biasa lebih. Nah ini berarti ternyata keberkahan guru itu memang ada. Ya, di samping orang tua, terutama orang tua. Nah disinilah pentingnya kita kembali ke orang tua. Jadi kita sebagai orang tua, khususnya orang tua, ibu dan bapak tidak ketinggalan juga, jangan lepas masalah anak,
tapi lebih mendekatkan diri kepada Allah ketika ada masalah pada anak. Du'aul walid kadu'ain nabi. Jadi doanya orang tua itu adalah seperti doanya Nabi. Maka penting sini orang tua untuk membersihkan hati, untuk menambahkan kedekatan kita kepada Allah, sehingga doa kita untuk anak kita bisa dikabulkan seperti Nabi berdoa kepada umatnya. Mungkin itu Pak Maskur. Baik Pak Haji, kemudian ini ada yang terakhir mungkin ya, ada dalam sebuah keluarga muslim misalkan ya Pak Haji ya. Terkadang kan ada kasus satu atau beberapa anaknya itu pada akhirnya pindah agama atau murtad gitu ya. Lalu apa konsekuensinya dan apa yang harus dilakukan oleh keluarga yang lain, khususnya orang tua ini Pak Haji, kalau melihat ada anaknya misalkan yang keluar dari agama Islam? Iya, sebagai orang tua, kalau misalnya upaya kita secara dohir, kita sudah mencegahnya, kemudian anak itu sudah pilihannya, artinya orang tua sudah maksimal, maka secara dosa, dari tataran dosa dia sudah lepas, karena orang tua sudah mencoba mengingatkan, sudah sampai memberi pendidikan yang baik dan seterusnya. Cuman sebagai orang tua, menurut saya tidak cukup hanya usaha dohir, Pak Mas. Cari orang-orang yang ngerti, cari orang-orang yang dekat dengan Allah, yang bisa merubah dan melalaikan sesuatu yang diinginkan anak. Entah itu agama, pilihan jodoh, pekerjaan dan seterusnya. Apalagi yang bisa pindah agama ini ya. Apalagi pindah agama. Itu harus berupaya mencari orang yang lebih mengerti, yang dekat dengan Allah. Dengan cara apa? Ya enggak tahu, nanti orang-orang yang dekat itu biasanya dengan doa, tapi doanya karena mandinya itu akhirnya bisa beda, jadi beda, melupakan dia, akhirnya menjadi kembali ke syariat Islam. Jadi kesimpulannya memang kita orang tua itu harus punya prinsip bahwa derajat kita sebagai orang tua di akhirat, Pak Maskur, itu akan bisa sederajat dengan anak yang soleh, yang sukses di akhirat. Jadi kalau orang tuanya itu misalnya keilmuan agamanya kurang, kealimannya kurang, ternyata anaknya cukul dengan lebih bagus, lebih soleh, bisa ngangkat derajat bisa ngangkat itu. Ini ada hadisnya kayak begini. Jadi innallaha, diriwayatkan dari Abi Hurairah, Pak Maskur. Rasulullah berkata, innallaha azza wa jal la yarfa'u ad-darajata lil abdis salih fil jannah. Jadi nanti seorang anak yang soleh itu ternyata bisa mengangkat derajatnya orang tua, yang mungkin orang tua itu di bawah derajatnya anak. Nah inilah pentingnya. Fayaqulu ya Rabb anni li hadhihi. Saya ini sebagai orang tua dulu kayaknya saya nggak sebaik ini. Saya kok derajat surga saya kok tinggi dibanding dengan teman-teman saya yang saya kenal di dunia. Di dunia lebih alim mungkin ya. Iya, tapi ternyata dia di atas mereka. Kedudukannya. Akhirnya dia tanya, loh apa penyebabnya saya bisa kayak begini? Ini ya, wahai Allah, fayaqulu, maka Allah mengatakan bi istighfari waladika laka. Nah, derajatmu yang bisa tinggi itu karena istighfarnya anakmu kepadamu, karena sedekahnya anakmu kepadamu, karena dekatnya anakmu kepada Allah, sehingga kamu bisa diangkat seperti itu. Nah, disinilah kan berarti penting sekali orang tua memperhatikan bagaimana anaknya menjadi anak yang sukses dunia akhirat, yang berhias akhlakul karimah, akidahnya terutama. Nah ini Pak Haji, misalkan sudah terlanjur, lalu bagaimana sikap orang tua? Apa mengucilkan apa gimana? Nah kalau terlanjur, tetap anak adalah darah kita, tetap secara ruhaniyah ataupun jasadiyah kepada anak harus tetap memperbaikinya sebagai anak. Secara ruhaniyah tetap kita mengharap,
kita dengan doa walaupun wallahu alam diterima atau tidak, tembus atau tidak tapi doa itu. Tapi muamalah keseharian nggak boleh berubah ya? Oh iya, tidak boleh berubah. Tetap lakum dinukum waliyadin. Dia anak itu memilih seperti itu ya silakan. Seperti halnya Nabi siapa itu, Nabi Nuh itu kan? Ya, Kanan yang diajak sampai tenggelam itu kan ya seperti itu. Waduh, Nabi Nuh waktu itu sedihnya luar biasa. Namanya anak kesayangan. Sampai-sampai meneteskan air mata. Nabi Kanan sama istrinya. Jadi sedihnya itu waduh luar biasa. Tapi akhirnya ya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya itu Nabi Ibrahim digantikan dengan Nabi Nuh digantikan dengan yang lain yang bisa menambani kesedihan hatinya. Oke. Gitu. Baik, berarti tetap harus secara kemanusiaan walaupun anggota keluarganya ada yang pindah agama, kita harus tetap baik, tapi tetap usaha ya. Usaha di antaranya dengan doa ini ya, karena doa itu silahul mukminin, pedangnya. Jadi secara zahir mungkin nggak bisa, tapi doa terus dilantunkan itu. Mungkin ini yang terakhir Pak Haji ya, untuk menjaga ketauhidan anak-anak kita. Orang tua harus bagaimana? Baik. Menjaga ketauhidan itu sebagai orang tua ada upaya secara jasadiyah dan ruhaniyah. Secara ruhaniyah itu dimulai dari sejak memilih calon istri. Jadi panjang ini prosesnya ya? Ya panjang, gak sulap kayak sulapan bim salabim. Jadi memilih istri yang jelas-jelas baik, kemudian suaminya juga mencoba berusaha baik, kemudian ruhaniyah berikutnya setelah menikah secara Islami, kemudian ketika sudah dalam kandungan, orang tua harus meriadoi anaknya dengan puasa kalau mampu, dengan membaca Al-Quran ditujukan kepada sang bayi yang calon di kandungan ibunya itu luar biasa upaya ruhaniyah yang saya gambarkan itu. Dulu ada cerita wali di Jawa Tengah itu di Termas, Pondok Termas itu ada seorang ulama waliullah namanya Syekh Mahfud Termas. Itu upaya ruhaniyah ibunya luar biasa. Jadi waktu mengandung itu ibunya setiap mususi beras atau menyapu, pokoknya aktivitas apapun yang ada hubungannya ibadah itu selalu mengingat Allah, ditujukan kepada anaknya yang dalam kandungan. Makanya kan dalam Islam kita itu kalau umur 3 bulan ada selamatan ini, 7 bulan ada selamatan ini. Itu dalam rangka upaya orang tua secara ruhaninya. Ruhani ya. Dan jadi kembali lagi itu doa kepada Allah. Doa kepada Allah. Baca Al-Quran. Nah, setelah itu ternyata Syekh Mahfud Termas ini ketika usia 7 tahun itu dipondokkan kemana-mana, kiainya pasti ngomong sudah penuh ilmunya. Sudah penuh ilmunya. Santrinya sudah penuh gitu. Bukan, ilmunya anaknya Syekh Mahfud itu. Kiainya ngomong kepada orang tuanya, wis mbok iki anak peyan iki gak usah diondokne. Setiap itu begitu terakhir akhirnya ada kiai yang mukasyafah diterima Syekh Mahfud ini sebagai santrinya. Tapi tidak lama, setelah 3 hari ilmunya kiai yang mukasyafah itu dialihkan, ditumplek-belekkan kepada ditransfer cara saiki, ditransfer ke Mahfud dengan cara apa? Dengan cara haliyah. Jadi waktu itu bunyainya kiai yang mukasyafah itu kehilangan emas. Emas sungguhan bukan maskur kayak kita. Perhiasan ya. Mas perhiasan. Kecemplung di dulu itu kan nggak ada WC. Jumblang. Atau kakus itu. Jadi hanya ditutupi besar, ditutupi apa gitu, kecemplung di situ. Akhirnya Mahfud, inggih yai, iki bunyai kehilangan mas-masan, coba kamu cari. Dicari sampai zuhur belum ketemu, sholat kemudian kembali lagi. Ya nyarinya kayak mencari ikan selulup gitu. Padahal itu isinya kotoran manusia dan kencingnya manusia. Ternyata mau asar ketemu. Setelah ketemu langsung mandi, sholat asar, langsung habis maghrib orang tuanya Syekh Mahfud Termas itu dibatin karena sama-sama walinya, dibatin datang
iki anak sampean sudah cukup, silakan dibawa pulang. Ternyata begitu pulang jarak sekian bulan, anaknya ini baru tahu sadar beliau, orang tuanya Syekh Mahfud Termas itu waktu mengkaji kitab besar, ayahnya ini beralangan ke WC. Syekh Mahfud Termas waktu itu masih usia sekitar 9 tahun. Langsung menduduki posisi ayahnya, membacakan kitab kepada santri yang banyak di pesantren itu, dan lebih cepat dan lebih benar bacaannya daripada ayahnya. Saat itulah ayahnya baru sadar, alhamdulillah ternyata anak saya yang dikatakan penuh itu penuh ilmunya. Disinilah pengaruhnya usaha ruhaniyah orang tua yang kadang di zaman now ini jarang tersentuh. Jarang tersentuh. Nah, itu yang usaha ruhaniyah. Jadi doa, pendekatan kepada Allah itu sangat-sangat penting, dan dimulai dari saat memilih pasangan. Yang kedua, upaya secara dohiriyah, jasadiyah. Dohir kita apa? Ya kalau misalkan lahir, kita pilihkan kelahirannya di tempat yang baik, misalnya dokter yang baik ketika periksa, kemudian sampai pendidikannya dipilihkan dengan pendidikan yang baik. Itu nama namanya juga penting ya. Iya, nama pemberian nama yang baik. Misalnya Bobby Al-Waladiyah misalnya, gitu kan bagus. Jadi jadi mulai dari nama sampai hal-hal yang terkecil, secara dohir orang tua harus bisa memilihkan anaknya yang terbaik. Jadi upaya itu kesimpulannya Pak Maskur, secara ruhaniyah yang dimulai dari sejak memilih pasangan sampai usia pasca kelahiran pun sampai dewasa, ruhaniyah tetap harus kita doain. Kemudian jasadiyah mulai dari dia lahir sampai dewasa, dan bahkan sampai anak itu meninggal dunia misalnya, orang tua harus memperhatikan itu. Sehingga kewajiban orang tua secara ruhaniyah harus diperhatikan, secara jasmaniyah dohiriyah harus pula diperhatikan. Nah, sekarang yang sering terjadi, orang tua itu hanya kadang-kadang memilih kewajibannya secara dohir, materi saja. Yang penting kamu tak sekolahkan sudah, kemudian tak beri rumah, tak beri kendaraan, ya sudah. Padahal ruhaniyahnya lebih penting dari itu untuk menentukan nasib anaknya di depan Allah nanti. Iya, harus ingat bahwa kebahagiaan gak hanya di dunia. Nah, itu iya. Di akhirat juga. Di akhirat, iya memang betul. Jadi di akhirat itu kan lebih langgeng. Kehidupan di akhirat itu lebih langgeng, dan nanti memang ada kehidupan. Iya. Dan harus seimbang, dunia dan akhirat harus seimbang. Dan yang diberikan orang tua kepada anaknya juga harus seimbang. Iya. Kebahagiaan di dunia, fasilitas dunia. Iya. Tapi jangan lupa ini yang lebih penting ya, karena di akhirat nanti kekal ya. Iya, kekal. Ya itu. Oke. Baik, terima kasih Bapak Haji ya. Mudah-mudahan ini akan memberikan kita pengetahuan bahwa orang tua begitu besar peranannya. Maka dari itu sebagai orang tua juga harus membekali diri nih Pak Haji ya. Bagaimana mendidik putra-putrinya supaya putra-putrinya menjadi soleh dan solehah. Namun catatan yang terpenting tadi bahwa orang tua harus soleh juga. Soleh dulu sebelum menghantarkan anak-anaknya yang soleh. Baik pemirsa Asma TV yang berbahagia, mudah-mudahan kalam mutiara hari ini akan semakin meningkatkan pengetahuan kita semuanya, khususnya orang tua, guru ya, dalam rangka membekali diri supaya mampu mendidik putra-putri kita, menghantarkan mereka menjadi anak-anak yang solih, bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Saya Mas Pelatih beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu ingatkan, tetap jaga kesehatan sehingga kita terjaga dari penyakit-penyakit yang membahayakan kita semuanya. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.